Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kalisa Putri Melidia dengan NPM 220100100310085 dari angkatan 2020 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Fristanti Novalia Santosa, MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai materi faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu. Baiklah, faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu terbagi ke dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor internal adalah 1. Kondisi fisik dan 2. Kondisi psikis. Sedangkan pada faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masing-masing individu. Dan beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah 1. Lingkungan fisik dan 2. Lingkungan non-fisik. Faktor internal. Yang pertama di sini adalah kondisi fisik. Kondisi fisik maksudnya adalah kondisi fisik yang ada pada diri seseorang individu pastilah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing individu. Tak bisa dipungkiri bahwa kondisi fisik seseorang sangat menentukan perkembangan masing-masing peserta didik. Sebagai contoh, anak yang memiliki keterbelakangan mental atau ABK pastilah mengalami pertumbuhan serta perkembangan pola pikir yang lebih terhambat dibanding anak seusianya, sehingga mengharuskannya untuk mendapatkan metode didikan yang khusus dari pengajar yang khusus pula, agar pendidikan mereka tidak tertinggal oleh anak yang memiliki kemampuan normal. Begitu pula dengan anak didik yang mempunyai kemampuan normal. Kondisi fisik juga berpengaruh terhadap perkembangannya. Jika mereka sakit, hal ini juga akan menghambat proses perkembangan peserta didik. Dengan demikian, kondisi fisik pun otomatis sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, termasuk ke dalam faktor internal. Kemudian yang kedua ada kondisi psikis. Psikis secara etimologi berarti suatu keadaan yang berkaitan dengan kejiwaan serta kondisi emosional seseorang. Dengan demikian, kondisi psikis yang dimaksudkan di sini ialah kondisi kejiwaan ataupun kondisi emosional yang ada dalam diri peserta didik yang pada akhirnya secara otomatis akan mempengaruhi proses perkembangan peserta didik secara vital. Kondisi psikis peserta didik yang normal dan tidak mengalami gangguan pada kondisi psikisnya, maka tidak akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki gangguan pada kondisi psikisnya, maka akan terhambat pula proses tumbuh kembangnya. Maka dari itu, kondisi psikis peserta didik pun menjadi salah satu bagian daripada faktor internal yang berpengaruh dalam perkembangan individu siswa. Berlanjut kepada faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan fisik. Dalam hal ini, lingkungan fisik pun berpengaruh terhadap perkembangan individu peserta didik. Sebab, lingkungan fisik adalah keadaan lingkungan peserta didik yang dapat dilihat secara nyata adanya. Sebagai contoh, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan bermain, dan sebagainya. Lingkungan sekolah mempengaruhi perkembangan individu peserta didik karena berpengaruh terhadap perilaku warga sekolah pastilah akan berdampak pula terhadap perkembangannya. Apa yang biasa dilihatnya dari perilaku warga sekolah pasti berdampak pada pembentukan karakternya. Begitu pula dengan lingkungan rumah, karena keluarga adalah tempat bagi seorang anak untuk mengenal pembelajaran pertamanya, otomatis lingkungan rumah pun berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Hal-hal yang tersebut di atas merupakan penjelasan serta contoh daripada salah satu faktor eksternal perkembangan peserta didik, yakni lingkungan fisik. Kemudian yang kedua adalah lingkungan non-fisik. Dalam hal ini, lingkungan non-fisik pun berpengaruh terhadap perkembangan individu peserta didik. Sebab, lingkungan non-fisik adalah keadaan lingkungan peserta didik yang tidak dapat dilihat secara langsung keberadaannya. Sebagai contoh, lingkungan sehat, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan beberapa lingkungan lain yang berasal dari luar diri siswa dan hanya bisa dirasakan dan tidak ada wujud konkretnya. Sebagai contoh, lingkungan budaya. Budaya yang tumbuh di sekitar peserta didik pasti berpengaruh terhadap perkembangan serta pola perilakunya. Sebagai contoh,
budaya barat, dan budaya ketimuran negara kita pastilah memiliki adat istiadat serta kebudayaannya masing-masing, yang nantinya secara otomatis berdampak pula pada masing-masing individu. Begitulah sedikit penjelasan mengenai salah satu contoh faktor eksternal perkembangan individu peserta didik, yakni lingkungan non-fisik. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.